Kita lanjut bahas PTT Akan Api episode 706. Oke, langsung usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di tanah dari dunia iblis ini, selain wilayah 100 kerajaan yang dipimpin oleh 3 raja utama, juga ada sebuah zona khusus yang dinamakan sebagai zona perbatasan besar 100.000. Dalam area ini terdapat monster-monster super dari zaman kuno yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan urusan yang berada di dalam dunia ini, dan mereka juga tidak repot-repot untuk ikut campur dalam perubahan dari dunia iblis ataupun dunia yang lain. Betapapun dahsyatnya dunia iblis ini, pertempuran internal tidak pernah mampu menggoyahkan status tinggi dari monster-monster super zaman kuno tersebut. Contohnya adalah seperti rubah ekor 9. Kelompok-kelompok monster super ini mungkin hanya kaisar iblis dan juga beberapa orang yang berada di dalam pusat dunia iblis yang bisa membuat mereka ketakutan. Di sebuah tanah terpencil kuno yang bernama wilayah Dajiang, tempat itu adalah tempat tinggal dari makhluk asing purba rubah ekor 9. Menurut informasi dari Nona ekor 6, mungkin Soyen bisa mendapat informasi untuk mengatasi masalah Cailin di dalam klan rubah ekor 9 tersebut. Klan rubah ekor 9 sendiri telah menguasai teknik-teknik yang aneh seperti mantra dan juga pengendalian pikiran. Ditambah mereka juga memiliki banyak rumor serta legenda yang tidak ada habisnya. Tidak lama kemudian, Soyen bersama dengan Cailin yang telah dipimpin oleh Dieki tiba di wilayah dari Dajiang ini. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah depan sana dan kemudian dia mengatakan, di dunia ini sebenarnya ada beberapa orang kuat dan juga tersembunyi dan benar-benar mengisolasi diri dari dunia iblis. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Cailin tiba-tiba saja merasakan adanya denyutan yang langka dari kekuatan piton pelan surga 10 warna di dalam tubuhnya, dan seharusnya di tempat ini memang ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Cailin. Selain itu, Cailin juga merasa bahwa tempat ini telah menjadi salah satu fondasi yang besar dari dunia iblis. Dieki tiba-tiba saja berkata, memang cukup wajar karena tanah di tempat ini isinya adalah monster-monster dari zaman kuno. Kekuatan mereka bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan setidaknya kekuatan-kekuatan besar seperti Tuan Serigala Naga tidak akan pernah mampu menghadapi populasi monster kuno sendirian. Hanya kaisar iblis dan juga beberapa orang kuat di dalam pusat dunia iblis yang bisa berhadapan dengan monster-monster kuno seperti rubah ekor 9 serta yang lain. Di depan sana adalah tempat kediaman dari rubah ekor 9, dan itu juga merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita. Waktu dan juga ruang di dalam tempat ini sangatlah istimewa. Kita tidak boleh terus terbang. Jika tidak, maka kita akan diburu oleh para penjaga dari klan rubah ekor 9. Ayo kita segera turun dari udara dan kemudian berjalan secara hati-hati di dalam hutan yang ada di bawah sana. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sepertinya kita sudah terlambat. Seseorang kali ini sedang meluncur ke arah kita. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah seorang Dieki telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia melihat ada beberapa orang meluncur dengan sangat cepat ke arah mereka bertiga. Hal itu membuat Dieki tiba-tiba saja mengatakan, itu sebenarnya adalah pengawal rubah iblis. Orang-orang itu bertanggung jawab atas patroli di dalam klan rubah ekor 9. Sial, kenapa kita harus ditemukan oleh mereka? Para pengawal dari rubah iblis ekor 9 ini dipimpin oleh seorang wanita cantik yang bernama King Ya, dan kemudian pandangan matanya melihat pada kelompok Soyen sambil berkata, siapa kalian bertiga berani-beraninya terbang dan juga masuk ke wilayah rubah ekor 9? Dieki kali ini segera menimpali, kita datang bukan dengan maksud yang buruk. Silahkan kalian melapor pada Raja 9 ekor. Aku datang tempat ini di bawah komando dari Tuan Serigala Naga dan juga Tuan Kaisar Iblis. Dan aku membawa 2 tuan dan juga nona ini untuk membahas hal-hal yang penting. King Ya tiba-tiba saja mengatakan, omong kosong. Dalam kurun waktu 10 detik jika kalian tidak segera meninggalkan tempat ini, maka aku akan menangkap kalian dan kemudian diadili sesuai dengan hukum yang berada di klan rubah ekor 9. Dieki mendengarkan hal seperti itu tiba-tiba saja menimpali, kau
Sementara Soyen tidak menunjukkan keterkejutan, dia hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Sungguh temperamen yang baik, tapi itu tidak berguna bagi semua orang. Nona, kita datang dengan maksud baik-baik, bukan untuk membuat keributan. Tapi jika kalian memaksa, maka aku juga tidak segan-segan akan menggunakan kekuatan." King Ya kemudian memberikan perintah pada anak buahnya, "Tangkap mereka bertiga." Hal itu membuat para wanita yang berada di belakang King Ya ini telah langsung meluncur ke arah Soyen. Namun Soyen hanya melambaikan tangannya dan kemudian dar! Kekuatan api menabrak tubuh dari para penjaga klan rubah ekor 9 ini dan kemudian membuatnya terpental. Hal itu membuat King Ya tiba-tiba saja berkata dengan marah, "Kau berani-beraninya menyerang tanpa izin." Soyen kemudian menimpali, "Aku hanya membela diri. Kalian sendiri yang datang untuk cari masalah dengan diriku. Saat ini, jika kalian terus mempersulitku, maka jangan salahkan jika aku melenyapkan beberapa semut." Setelah mengatakan hal seperti itu, fluktuasi energi api yang saat mereka dipancarkan dari dalam tubuh Soyen, dan hal ini telah membuat raut wajah dari kelompok King Ya menjadi sangat jelek. Tepat ketika Soyen akan meluncurkan serangan dari arah langit, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara. Para generasi muda ini tidak tahu apa-apa. "Tolong Tuan Soyen menahan amarah. King Ya, bawa mereka bertiga untuk menemuiku di gedung berbintang." Mendengarkan ucapan seperti ini membuat King Ya hanya bisa berkata, "Baiklah tetua." Sementara Soyen hanya bisa menyipitkan matanya. Meskipun yang terdengar di tempat ini hanyalah suara saja, tapi dia bisa merasakan bahwa orang yang telah mengirimkan suara itu bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Selanjutnya King Ya membawa kelompok dari Soyen untuk bertemu pada tetua yang baru saja berbicara di dalam gedung berbintang. Dalam perjalanan menuju gedung berbintang ini, pandangan mata dari Cailin melihat Soyen dan kemudian dia berkata, "Suara itu mampu menghentikan kau mengeluarkan amarahmu dengan sangat mudah di antara klan ekor 9. Aku khawatir bahwa orang tersebut sepertinya berada di reinkarnasi kelima atau bahkan keenam." Soyen hanya tersenyum pada Cailin dan kemudian dia mengatakan, "Kenapa? Apakah kau takut bahwa aku tidak bisa menghadapi mereka?" Hanya mengandalkan hubungan Soyen saja dengan Kaisar Iblis, hal itu telah membuat Soyen yakin bahwa tidak ada satupun orang di dalam klan ekor 9 ini yang berani bermacam-macam dan juga melakukan hal yang bodoh terhadap Soyen. Selanjutnya King Ya segera menghentikan langkah kakinya. Dia melihat ke arah depan sambil mengatakan, "Tuan, di depan sana adalah gedung berbintang dan tetua telah menunggumu di sana. Silakan masuk." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka bertiga tanpa ragu lagi langsung melesat ke gedung berbintang. Setelah sampai di tempat itu, pintunya yang besar pun langsung terbuka. Soyen, Cailin, dan juga Dieki masuk ke dalamnya. Lalu dia telah menemukan bahwa seorang wanita parubaya telah duduk dengan tenang di sebuah kursi kayu. Tampaknya orang inilah yang telah mengirimkan suara kepada Soyen barusan. Ketika melihat wanita parubaya itu, Soyen memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam hormat senior, bolehkah aku tahu siapa Anda?" Wanita parubaya itu melihat pada Soyen sambil tersenyum dan kemudian dia berdiri dari tempat duduknya sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah tetua dari klan ekor 9. Namaku adalah King Luan." Soyen kemudian mengatakan, "Untuk keributan barusan aku Soyen, mohon maaf secara pribadi karena aku melakukan hal itu, juga karena terpaksa. Tapi dengan cara itulah yang juga paling menghemat waktu untuk bisa bertemu dengan tetua." King Luan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Ya sudah, tidak apa-apa. Aku tahu kenapa alasan kau datang tempat ini. Kaisar Iblis pernah memberitahuku tentang hal ini. Namun tempat yang kau tuju itu memang berada di wilayah klan ekor 9ku. Bahkan para orang tua yang berada di dalam tempat ini tidak bisa masuk ke tempat itu dengan mudah. Jika kau ingin terburu-buru menuju tempat itu, mungkin cukup sulit untuk meyakinkan publik." Soyen terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menimpali, "Kita datang ke tempat ini untuk memecahkan masalah dari aura ular piton pelan surga 10 warna. Bisakah senior bermurah hati dan juga berkenan untuk membantu diriku? Aku ingin tahu apakah ada sesuatu dari senior yang membutuhkan bantuanku saat ini." Sementara
Diegi melihat pada King Luan sambil mengatakan, "Senior, orang ini adalah Tuan Xiaoyan, teman dari Kaisar Iblis. Kau memang harus membantu mereka." Kondisi yang dialami Cailin semakin lama semakin memburuk. Jika sampai salah penanganan dan juga terlambat, mungkin konsekuensinya tidak terduga. Pandangan mata dari King Luan melihat pada Xiaoyan dan kemudian sambil sedikit tersenyum, dia pun berkata, "Aku sebenarnya memang menginginkan sesuatu dari kalian." Xiaoyan kemudian menimpali, "Jika begitu senior, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya." King Luan pun kembali berkata, "Aku ingin kalian bertiga masuk ke istana iblis ekor 9 dan kemudian mengambil senjata tirani peninggalan Ratu Rubah Iblis ekor 9 di dalam tempat itu. Ini adalah satu-satunya syarat yang harus kalian lakukan. Jika kalian tidak setuju, aku khawatir, Tuan Xiaoyan, mungkin kau harus pergi dari tempat ini tanpa mendapatkan apapun." Xiaoyan kemudian menimpali, "Sebenarnya senjata apa yang harus kita ambil?" King Luan kali ini tanpa menyembunyikan apapun, dia berkata, "Itu sebenarnya adalah senjata peringkat ke-9 dari 10 senjata utama di dalam dunia iblis, dan itu bernama senjata mata jiwa iblis." Xiaoyan hanya terdiam, sementara pandangan mata dari King Luan tiba-tiba saja melihat pada Diegi sambil mengatakan, "Gadis kecil, apakah kau bersedia untuk mengambil senjata tersebut?" Alasan kenapa King Luan mengatakan hal seperti ini karena dia tahu bahwa seorang Diegi adalah murid dari ekor 6, dan sepertinya ekor 6 memang sengaja mengirimkan Diegi ke tempat ini untuk mendapatkan warisan dari Dewa Rubah ekor 9. Detik berikutnya King Luan mengatakan, "Kuil iblis ekor 9 itu sangatlah misterius dan juga aneh. Bahkan jika aku masuk ke dalam sana dengan kekuatanku, itu hanya bisa mengandalkan keberuntungan saja, dan tidak seorang pun di dalam klan Rubah ekor 9 ini yang mampu menahan tekanan ketika masuk ke dalamnya." Di sisi lain, Diegi memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Nona ekor 6, dan itu akan mengabaikan paksaan dari kekuatan jiwa dan juga tekanan yang berada di dalam kuil iblis ekor 9. Diegi menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku setuju dengan hal ini." Pandangan mata dari Xiaoyan melihat Diegi sambil mengatakan, "Kau tidak perlu takut dan juga tidak perlu khawatir. Tidak akan ada yang salah dengan kita bertiga." King Luan tidak bisa menahan diri untuk berkata kembali, "Tuan Xiaoyan, menurut catatan dari klan Rubah ekor 9 kita, memang ada petunjuk yang terkait dengan ular piton pelan surga 10 warna di dalam kuil iblis ekor 9. Tapi tidak seorang pun bisa memastikan apakah kekuatan itu bisa dipecahkan karena sangat misterius dan juga aneh." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku tahu, tapi aku juga tidak bisa menjamin apakah kita bisa mengeluarkan senjata itu dalam keadaan tidak bertuan. Karena senjata tersebut adalah senjata dari Rubah Iblis ekor 9, dan aku khawatir hal ini benar-benar memiliki hubungan dengan istana iblis ekor 9. Jadi tetua, Anda mungkin harus paham tentang hal ini. Meskipun begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan senjata tersebut." King Luan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan juga berkata, "Baiklah, aku percaya dengan Tuan Xiaoyan." Xiaoyan pun lalu mengatakan, "Jadi kapan kita bisa pergi?" King Luan segera menimpali, "Kalian bisa pergi saat ini juga." Xiaoyan kemudian berkata, "Jika begitu, tolong antarkan kita." Tanpa ragu lagi, King Luan pun melambaikan tangannya dan kemudian sebuah lubang hitam telah muncul di tempat ini, lalu mengajak kelompok dari Xiaoyan memasuki tempat itu dan kemudian dipindahkan menuju bagian luar dari sebuah kuil yang bernama Kuil Iblis ekor 9. Tidak butuh waktu yang lama, kelompok dari Xiaoyan telah tiba di depan kuil iblis. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat kuil yang berada di depan sana sambil mengatakan, "Sungguh kuil yang aneh." Xiaoyan mengeluarkan kekuatan jiwa, dan kali ini kekuatan jiwanya bisa merasakan sebuah perasaan yang tidak enak. Hal itu membuat Xiaoyan menduga, mungkinkah di dalam kuil ini ada seseorang dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih besar dari apa yang dimiliki oleh seorang Xiaoyan. Pandangan mata dari King Luan melihat kelompok Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Sebelum masuk ke dalam kuil ini, ada beberapa hal yang harus aku katakan pada kalian." Xiaoyan kemudian menimpali, "Senior, mohon bimbingannya dan juga tidak perlu sungkan untuk
untuk mengatakan apapun. King Luan pun kembali berkata, dahulu kala pemimpin dari klan rubah ekor 9ku telah masuk sendirian ke dalam kuil iblis ini, namun setelah itu tidak ada lagi jejaknya. Bahkan setelah kita mencoba untuk menyelidiki dengan berbagai cara, kita masih tidak mampu menemukan keberadaannya. Dan menurut beberapa penyelidikan yang kami lakukan saat itu samar-samar, kita telah menemukan ada aura lain yang bukan milik dari klan rubah ekor 9 di dalam kuil iblis ini. Mengenai aura yang spesifik, mungkin kalian akan bisa mengetahuinya setelah masuk di dalam sana. Soyen hanya bisa mengatakan, bukanlah wilayah ini sangat dijaga ketat oleh klan rubah ekor 9, tapi kenapa bisa ada aura lain di dalam tempat itu? King Luan hanya bisa mengatakan, aku sendiri juga tidak paham dengan hal ini, tapi sepertinya aura lain itu adalah sumber masalah yang sebenarnya di dalam kuil iblis tersebut. Soyen kemudian menimpali, jika begitu biarkan saja, aku yang mencoba menangani hal itu. King Luan kemudian mengatakan, apakah kalian sudah siap? Soyen, Cailin, dan juga Diegi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tangan dari seorang King Luan membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian sinar cahaya biru kali telah langsung dilemparkan pada pintu gerbang dari kuil iblis ini. Selanjutnya, di depan pintu gerbang telah berubah menjadi sebuah pusaran hitam. Tanpa ragu lagi, Soyen dan juga keduanya ini masuk ke dalam pusaran itu dan akan dipindahkan ke bagian dalam dari kuil iblis ekor 9. Pandangan mata dari King Luan hanya melihat kepergian dari Soyen dengan penuh harapan, dan dia mengatakan, aku harap kali ini kalian akan berhasil menyelesaikan masalah di dalam tempat ini. Baru saja Soyen pergi, tiba-tiba saja di belakang dari seorang King Luan telah muncul seekor rubah, dan kemudian rubah itu pun berkata, Tetua Agung. Kata-kata seperti ini membuat Tetua Agung King Luan kemudian berkata, aku sudah membuat keputusan, dan kali ini masalah dari pemimpin dan juga masalah dari senjata itu harus diselesaikan sepenuhnya, dan masalah ini kau tidak perlu membahasnya kembali. Mendengarkan ucapan dari seorang King Luan hanya membuat rubah yang berada di belakangnya menganggukkan kepala, dan kemudian hal itu pun kembali menghilang. Kali ini Soyen, Cailin, dan juga Diegi telah tiba di depan sebuah lorong, dan kemudian Cailin tiba-tiba saja mengurutkan keningnya sambil mengatakan, Soyen, apakah kau mendengar sebuah suara? Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suara? Sejak tadi aku tidak mendengarkan suara apapun. Bagaimana denganmu, Diegi? Diegi hanya bisa menggelengkan kepala. Aku juga tidak mendengar suara apapun. Sebenarnya kakak Cailin, suara apa yang kau dengarkan? Cailin pun kemudian berkata dengan raut wajah yang terlihat nampak serius. Sejak tiba di dalam tempat ini aku seperti mendengar suara tangisan dari seorang bayi, dan kurasa sumber suara itu berasal dari depan sana. Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin, tiba-tiba Soyen melambaikan tangannya. Kekuatan api kini telah muncul dan kemudian dilemparkan ke lorong depan sana yang cukup gelap. Detik berikutnya, Soyen bisa melihat bahwa sebenarnya di ujung lorong ini ada sebuah altar dan juga penuh dengan cermin-cermin yang besar serta cermin kecil. Soyen bersama dengan Cailin hanya saling pandang, dan kemudian mereka berdua secara serempak berkata, sebenarnya ujung lorong hitam ini adalah altar, dan kurasa bayi itu memang berasal dari altar tersebut. Ayo kita lakukan penyelidikan. Tanpa ragu lagi mereka bertiga kini telah langsung berjalan dengan cepat ke ujung lorong untuk mendekati altar yang telah mereka lihat. Tepat ketika tubuh dari Soyen dekat dengan altar ini, api suci yang berada di dalam dirinya yang sejak tadi diam saja tiba-tiba saja menunjukkan sebuah keaktifan dan juga gejolak yang tidak biasa. Hal seperti ini hanya akan terjadi apabila Soyen dan juga api suci merasakan keberadaan dari kekuatan ras jahat asing. Namun di dalam tempat ini, sesuai dengan penglihatan dari seorang Soyen, dia tidak menemukan adanya energi yang salah. Pandangan mata dari Soyen mengamati altar yang berada di tempat ini, dan kemudian dia telah melihat
ada patung wanita yang memiliki ekor 9. Jika Soyeon tidak salah tebak, sepertinya patung ini adalah milik dari pemimpin rubah ekor 9. Cailin juga melihat pada patung itu dan tiba-tiba saja energi dari ular piton 10 warna yang berada di dalam tubuhnya seolah-olah telah bangkit dan menunjukkan permusuhan. Hal itu membuat Cailin kemudian berkata, sungguh kekuatan iblis yang mengerikan. Detik berikutnya, Soyeon pun kembali mengatakan, ada yang aneh dengan patung ini. Kalian berdua cepat mundur. Mendengarkan ucapan dari Soyeon membuat Cailin dan juga Diegi hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian mereka berdua mengambil langkah untuk mundur. Baru saja mereka melakukan hal seperti itu, ada semburan cahaya putih keluar dari dalam patung dan kemudian berubah menjadi seorang bayi. Kali ini mata dari bayi itu melihat Soyeon dan juga Cailin sambil berkata, ayah, ibu. Namun Soyeon tidak menanggapi perkataan dari bayi itu karena dia merasa ada yang tidak beres dengan bayi ini. Namun Cailin yang memiliki hati seorang ibu dan juga sifat keibuan, matanya pun berbinar ketika melihat bayi yang tidak berdaya ini. Cailin mulai membuka telapak tangannya dan kemudian seolah-olah ingin memeluk bayi tersebut ke dalam pelukannya. Melihat apa yang akan dilakukan Cailin, bayi itu tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian melesat dengan cepat ke arah Cailin. Ketika bayi ini melakukan sebuah pergerakan, energi yang berada di dalam tubuhnya pun menyebar dan Soyeon hanya bisa berkata, sebenarnya bayi ini memiliki aura dari ras jahat asing. Cailin, hati-hati! Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Cailin akan terkena fluktuasi energi ras jahat asing dari bayi yang sedang meluncur ke arahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.